silakan, Sinten. Yang mau baca monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dan sesungguhnya auhayna telah kami wahyukan ila kepada Musa agar asri berjalan kamu di malam hari biibadi dengan hamba-hambaku adri maka buatlah lahum untuk mereka tariqan jalan fi al-bahri di laut yabasan kering la jangan takhafu kamu takut atau khawatir darakan tersusul wala dan jangan takhsha kamu takut. Ayat 78. Fasbahum maka mengikuti mereka Fir'aun bijunudihi dengan bala tentaranya. Faghasiyahum lalu menutup mereka min dari al-yammi laut ma apa yang ghasyahum menutup mereka. Ayat 79. Wa adalla dan telah menyesatkan Fir'aun qaumahu kaumnya wama dan tidak hada memberi petunjuk. 80. Ayat 80. Ya bani wahai keturunan Israel qad sesungguhnya anjainakum kami telah menyelamatkan kamu min dari aduwikum musuhmu wa wa'adnakum dan kami telah menjanjikan kepadamu janibah samping atau sebelah at-tur gunung Tur al-aymana sebelah kanan wa nazzalna dan kami turunkan alaikumu atas kalian al-manna wassalwa dan salwa. Ayat 81. Kulu makanlah min dari thayyibati yang baik-baik ma apa razaqnakum kami telah rezekikan kepadamu wala dan janganlah tatghaw kamu melewati batas fihi padanya fayahillah maka halal atau menimpa alaikum atas kalian ghadabi kemurkaanku waman dan barang siapa yahlilu halal atau menimpa alaihi atasnya ghadabi kemurkaanku faqad maka sesungguhnya hawa binasalah dia. Ayat 82. Wa inni dan sesungguhnya aku laghaffarun sungguh maha pengampun liman bagi siapa taba dia bertaubat wa amana dan dia beriman wa amila dan dia beramal sholiha kebajikan atau saleh summa kemudian ihtada dia mendapat petunjuk atau di jalan yang benar. Sadaqallahul adzim. Matur suwun Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan. Jadi akhirnya memang setelah kematiannya para penyihir yang beriman itu memang kemurkaannya Fir'aun sudah di titik puncak ya. Jadi ada satu plot pembunuhan yang direncanakan oleh Fir'aun bahwa seluruh Bani Israel itu sudah benar-benar akan dikunci di Mesir, tidak boleh keluar kemana-mana, dan
program pemerintah Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi Bani Israel tetap jalan ya. Nah, tapi kemarin lah sudah disampaikan bahwa berkali-kali kan Fir'aun ketika mendapatkan azab baik air menjadi darah, wabah lebah, belalang, kodok, hancurnya tanaman dan lain sebagainya. Itulah selalu Fir'aun ketika minta diselamatkan itu dengan mengatakan, nanti kalau kamu selamatkan dari azab ini, aku akan beriman kepadamu. Dan yang kedua, aku akan memberikan hak bagi kalian untuk pergi dari Mesir. Kamu bisa pergi bawa Bani Israelmu. Selalu begitu. Jadi di samping dia juga berencana beriman, juga berjanji akan melepaskan Bani Israel bersama Nabi Musa. Janjinya Fir'aun ketika ada berkali-kali diselamatkan dari bencana, tetapi ya tidak ditepati janjinya gitu ya. Sehingga puncaknya ketika pertandingan antara Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun, lalu para penyihir itu atas izin Allah kalah, kemudian juga atas izin Allah para penyihir itu beriman. Wah, nah itu sudah puncak sudah. Dibunuh aja orang-orang ini. Nah, sebelum rencana Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa dan para santrinya ini kesampaian, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa ini. Ya, walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi. Jadi di malam hari itu orang-orang Bani Israel sudah membuat satu, kan seluruh kota waktu itu sudah dipenuhi dengan intelijennya Fir'aun ya. Para intel-intel Fir'aun itu menyamar yang jadi tukang pentol lah, segala macam gitu kan. Menyaruh di dalam masyarakat. Sehingga sulit sekali untuk misalnya mau bikin gerakan atau apa, sulit. Nah tetapi dengan izin Allah juga, akhirnya Bani Israel itu menyepakati satu kode tentang bagaimana mereka berkomunikasi. Nah, isi komunikasi itu adalah bahwa ditetapkan di malam tertentu itu nanti akan pergi bersama-sama keluar dari Mesir. Tapi tidak mudah itu. Kenapa? Karena waktu itu diperkirakan ada beberapa riwayat ya berbeda. Tapi ratusan ribu. Ada yang ngomong 600, ada yang 40.000, tapi ada yang 100.000. Tapi kebanyakan menyampaikan bahwa waktu itu jumlah Bani Israel itu ratusan ribu. Nah, menggerakkan orang untuk bergerak di semalam yang sama, di jalur yang sama, ya, dengan kesepakatan yang sama, pada saat itu gimana harus dengan diam-diam? Oh, misalnya menggerakkan ratusan ribu tidak dengan diam-diam, dengan rame saja loh. Masih sulit waktu itu, bisa dibayangkan, no? Tidak ada telepon, tidak ada speaker, boro-boro ada grup medsos, tidak ada. Sehingga ya benar-benar harus kode-kode mulut ke mulut, entah itu lewat kode di pohon tadi apa yang hanya dimengerti oleh Bani Israel. Nah, tingkat cerita disepakatilah satu malam jam sekian tanpa suara, tanpa bawa banyak barang, itu Bani Israel akan keluar. Taruhlah di malam Sabtu misalnya. Benar itu, sudah disepakati. Lah, benar-benar waktu itu diambil jam di mana biasanya para penjaga atau para intel itu terlelap. Jadi di tengah malam betul itu. Kalau mungkin di kita gitu ya jam 2-an lah. Jam 2 malam itu lah. Pas kalaupun ada orang jaga ya terlelap dia. Nah, ternyata begitu berangkat, benar itu, atas izin Allah, Bani Israel benar-benar mengendap-endap
antar rumah ke rumah, pokoknya bagaimana bisa mencapai luar kota, gerbang kota lah, gerbang negeri. Nanti di sana wis kita bareng-bareng urusannya. Ya, jadi zaman bisa membayangkan ya, orang berangkat dari satu desa, kadang desa yang besar aja paling isinya 4.000, paling besar sekian ribu. Lah ini ratusan ribu loh tuh. Dan jangan bayangkan kampung zaman dulu dengan sekarang, jam sekarang pepet-pepetan. Kampung zaman dulu antar rumah ke rumah ya jauh lah. Nah itu tapi digerakkan ya, satu negeri bareng. Begitu berjalan, ternyata nih, rencana itu sudah terendus juga oleh intelijennya Fir'aun yang mungkin menyaruh di masyarakat menjadi apapun yang ya mungkin bahkan di dalam kalangan Bani Israel sendiri ada yang berkolaborasi atau kolaborator dengan para abdinya Fir'aun. Ketahuan ternyata. Lah untungnya ketahuan itu ketika mereka sudah bergerak keluar kota. Tapi ya tetap disusul. Nah itulah. Tapi memang ya begitu plot twistnya yang terjadi ya. Maka Allah berfirman, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari. Ternyata disusul benar itu. Jadi bisa dibayangkan ya, itu yang nyusul itu kan pasukan ya, yang sudah jelas-jelas mampu bergerak dengan cepat, bergerak dengan sistem yang sudah tertata, tidak dibawain apa-apa kecuali ya peralatan perang. Bandingkan dengan Nabi Musa yang bawa kaumnya, ya di dalamnya jelas ada orang tua yang sakit pengin, Di sini kuliah yang ada ibu-ibu yang, nggak ada perubahan. iya kan, Pakai skincare A, pakai skincare B. yang ada ibu-ibu yang lagi pakai skincare, ya, ya macam-macam lah. Jadi benar-benar anak-anak yang nangis, mungkin ada yang sakit, ya bayangkan bahwa rombongan segitu banyak dengan berbagai macam keadaan anggotanya. Waduh, ini ya tak? Bahwa yang tua, yang jumbo, ya gimana coba? Lalu dikejar oleh pasukan yang terlatih berkuda, infanteri, kavaleri, artileri. Wes. Jadi kekhawatiran tersusul itu udah pastilah, gitu kan. Tapi kata Allah di sini, tidak apa-apa, jangan takut, kata Allah nanti di sini sampaikan. Nah, nanti kalau kamu disusul, kata Allah, pada saat itu benar-benar tersusul di laut. Jadi ketika sudah mau kelihatan tuh lari secepatnya itu, begitu lari ternyata ujungnya itu adalah laut. Waduh, dah ada persiapan perahu, apalagi perahu karet kayak milik Santana. Nggak ada Mas Bro. Ya sudah, begitu ketemu jalan buntu laut, wah ini penyakitnya Bani Israel ngomel lah. Gimana Musa? Kamu penunjuk jalan nggak pakai Google Map? Ya, kayak gitu kan. Cerewetnya Bani Israel diajak selamat. Terus gimana ini? Kelihatan sudah dari jauh itu di belakang mereka itu debu-debu di mana pasukan Firaun mengejar itu kereta kencana, perangnya makin dekat ya makin panik, makin takut. Ya Nabi Musa nggak tahu apa-apa, gimana ya sudah doa aja kepada Allah, berdoa terus, nggak tahu. Beliau juga belum tahu, meskipun tongkatnya kemarin jadi ular, terus mau dijadikan apa? Mau dilempar lagi jadi ular lagi, untuk apa? Akhirnya ternyata Allah perintahkan. Jadi disebutkan fadrib lahum tariqan fil bahri. Fadrib, pukulkan tongkatmu. Ya masih Nabi Musa ya masih toleh. Dipukulkan di mana, untuk apa? Tapi ya ketaatan saja yang membuat beliau kemudian melakukan itu. Ternyata dipukulkan. Fadrib lahum. Pukulkan tongkatmu. Kemana? Di sini disebut fil bahri. Ke lautan.
itu nanti ada thoriqon sebagai jalan lahum bagi siapa? Ya bagi anak buahmu, bagi Bani Israel. Nanti itu laut itu akan menjadi yabasan, kering. Tapi Nabi Musa ya tidak tahu gimana caranya kering gitu ya. Tapi ya taat saja. Maka dipukulkanlah tongkat itu ke lautan. Kata Allah, la takhafu, jangan takut. Darokan akan tersusul, jangan takut. Wala taksya, dan juga jangan engkau khawatir dan takut. Tapi gimana nggak khawatir? Wong Fir'aun sudah deket. Bala tentaranya sudah deket. Ini itu. Begitu dipukulkan ternyata laut mengering, membelah menjadi dua. Sisi kanannya dinding air, sisi kiri dinding air. Akhirnya sudah jalan. Meskipun sebegitu, tapi ya takut juga kan. Mau jalan di tengah gunung ambrol airnya itu. Kan tidak tahu gimana cara menahannya. Jadi benar-benar jangan dibayangkan bahwa Nabi Musa itu dengan saktinya cerat, terus dengan santai, tidak ada takut belas. Gitu, tidak ada begitu. Ya takut, makanya Allah mengatakan la takhaf, karena takut ya kemudian baru dibilang jangan takut. Kalau nggak ada rasa takut tentu nggak perlu dibilang jangan takut. Jadi takut juga gitu. Lalu kata Allah la takhaf, la takhafu wa la takhsya. Jangan khawatir, jangan takut kamu. Fa'atba'ahum Fir'aun, dan benar ternyata Fir'aun kemudian nyusul mereka bijunudi dengan bala tentaranya. Lah pada saat Nabi Musa dan Bani Israel ada di tengah-tengah laut yang kering tadi itu, kemudian si Fir'aun nyusul makin kenceng lah. Ini laut ya, bukan nyebrang jembatan yang cuma 2 meter, 3 meter. Ini nyebrangi laut. Jadi panjang, nyebrangnya itu loh panjang, lama. Berkilometer, bukan cuma 100-200 meter, berkilometer. Gitu loh. Nah pada saat di tengah-tengah nyebrang itu ternyata Firaun juga ikut nyebrang dan nggak kena air juga. Lah kayaknya bingung loh. Ini tadi dibelah Allah itu kan untuk menyelamatkan Bani Israel. Lah kok Firaun juga ikut bisa selamat? Kan bingung. Lari saja sudah. Bayangkan tuh loh. Ibu-ibu, anak-anak, mbah-mbah yang sakit kepondal-kepondal kayak gitu. Allah ya, bisa dibayangkan fenomena saat itu ujiannya Nabi Musa. Kan? Jalan lari akhirnya. Begitu sampai di ujung lautan sebelah sana, sudah naik semua, Nabi Musa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kok masih terbelah dan Fir'aun kok ya masih bisa jalan. Kan gitu. Nah, kemudian sama Allah, mintalah berdoa sama Allah. Orang-orang Bani Israel mulai cerewet lagi. Iya, tadi bisa belah. Lah itu Fir'aun kok masih bisa nyusul. Gimana ini Musa? Hei, gak bantu dongo tapi bantu apa? Ngerewoti, ngerecoki. Jadi itu Bani Israel. Tapi kata Allah kemudian, jangan takut. Faghosyahum minal yami ma ghosyahum. Dia akan kemudian terpukulkan tongkatmu lagi Musa, maka dipukulkan tongkat lagi, kemudian air itu mengatup kembali dan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi pada saat seperti itu ya benar-benar simbol ketaatannya Nabi Musa semata tuh loh. Maka kata Allah, wa dhalla fir'aunu wa qaumuhu wa ma hada. Fir'aun yang tadinya dengan bangga mampu meyakinkan umat dan para tentaranya bahwa bisa menyusul Nabi Musa, hancur dia. Dan dia memang tidak mendapat petunjuk sampai akhirnya. Dan dia tertenggelam, tenggelam bersama lautan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, qad anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aimana. Jadi wahai Bani Israel, dengan kondisi seperti itu sebenarnya kami telah banyak menyelamatkan kamu dari musuhmu yakni Fir'aun dan orang Mesir. Dan kami juga telah mengadakan perjanjian kamu untuk bermunajat wahai kamu Musa, yakni di sebelah kanan Bukit Tursina itu.
Ya, dan kami telah menurunkan wa anzalna wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Jadi dulur, pada saat perjalanan setelah selamat dari Fir'aun itu, kemudian perjalanan menuju tanah yang dijanjikan itu, ya cerewetnya si siapa? Musa. Apalagi kita lo lapar, gitu. Rombongan tadi. Terus, ya kan kamu punya Tuhan. Buat nyuruh Tuhan menurunkan makanan itu dari langit. Tidak mau nanam, tidak mau apa. Minta apa? Makanan dari langit. Ya Nabi Musa ya selama berdoa aja pada Allah. Kemudian Allah benar tuh menurunkan makanan dari langit. Manna wassalwa. Begitu turun, senang Bani Israel. Musa, makanan kok tawar gini loh apa? Mbok ya dikasih wafumiha wasal ya minta dikasih rempah-rempah bumbu. Ya kayak kita lah kalau makan kemudian minta apa? Kerupuk, apalagi. Saya kalau makan nggak ada kerupuk itu kadang kayak ada yang kurang gitu. Sambal, sambal, sambal Jadi teri. minta lagi. Belum kok kemudian syukur enggak. Nah, tadi makanya di sini diperingatkan oleh Allah. Kami berikan kamu manna wasalwa. Kulu min thayyibatin. Maka makanlah apa yang baik-baik mimma rozaqnakum dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Boleh kamu makan, boleh kamu nyari rizki, tapi jangan melampaui batas wala tadghaw fihi. Jangan melampaui batas. Ada yang haram jangan dimakan. Carilah rizki sebanyak silakan. Tapi kalau syubhat jangan diikuti. Gitu loh. Itu aja. Wala tadghaw, jangan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau kamu nanti tatghaw fihi, melampaui batas di dalamnya itu, fayakhilla alaikum ghadabi. Fayakhilla itu dari kata halal ya. Artinya halal itu nanti benar-benar ada alasan untuk kamu ditimpa kemurkaan Allah atas kalian. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Nanti siapa yang ditimpa adab oleh Allah, udah tidak mungkin bisa selamat, pasti binasa gitu loh. Makanya jangan melampaui batas. Jadi Allah sebenarnya tidak ada kepingin mengadab manusia, itu tidak ada. Allah itu maha kasih sayang dengan hambanya, itu benar. Makanya peringatan wala tadgo itu kan menjadi peringatan yang ojo, jangan ke situ, di situ celaka itu, jangan gitu kan. Nah, tapi namanya manusia ya, itulah. Maka Allah juga kemudian menyegaskan, wa inni laghaffarun. Sungguh dan aku ini adalah benar-benar, bukan hanya maha pengampun, benar-benar maha pengampun. Tapi bagi siapa? Ya liman taba, bagi yang bertaubat gitu loh. Jadi gini itu loh. Kalimat Allah maha pengampun itu berlaku bagi orang yang minta ampun. Liman taba. Kalimat ini jangan dijadikan alasan untuk misalnya melakukan terus-menerus perbuatan maksiat, kesalahan. Kan kalau melakukan kesalahan kemudian diingatkan gitu, sudahlah enggak usah begitu. Orang itu masih biarin, Allah itu maha pengampun. Enggak gitu caranya. Jadi kita bersalah karena memang ketidaksengajaan, bersalah karena ketidaktahuan, lalu kita bertobat, benar-benar bertobat, berupaya untuk tidak mengulanginya lagi, mencegah semaksimal mungkin agar tidak mengulangi. Itu namanya walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka ini yang tidak mengulangi lagi perbuatan jeleknya. Jadi jangan kemudian memang sudah berencana untuk melakukan perbuatan jelek, lalu ketika diingatkan terus ngomong, Allah kan maha pengampun. Enggak gitu konsepnya. Allah iya maha pengampun bagi yang minta ampun. Allah maha penerima taubat, iya bagi yang bertaubat. Tapi bagi yang tidak bertaubat, ya tidak ada ampunan. Gitu loh maksudnya. Ya,
Maka di situ disebut orang yang bertaubat, lalu juga yang beriman, wa amanah, dan yang beriman. Nah, selalu kan kemarin, selain beriman pasti diikuti wa amila sholihan, dan yang beramal kebajikan. Jadi bukan hanya iman saja, tobat juga bukan hanya tobat saja. Tobat lalu diikuti dengan eh, keimanan, keimanan yang diikuti dengan amal kebajikan. Tsumma tada, lalu dia mendapatkan petunjuk. Jadi itu dulu elaborasi dari ayat 77 sampai ayat 82. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Saya ini sedang perjalanan ben. Insya Allah hari ini, pagi ini, SWMA itu lah punya 3 divisi program utama. Sosial, pendidikan, lingkungan hidup. Sosial, dik itu pendidikan, link itu lingkungan hidup. Di sosial kita punya layanan terhadap anak yatim, lansia, orang tua jompo, ya sampai kemudian ada santana, ada hal sosial itu di sosial. Lalu di pendidikan kita mulai pendidikan formal mulai dari MTS, Sanawiyah, Aliyah itu pendidikan formal. Yang non formal mulai dari pesantren, TPQ, kemudian kursus-kursus, PKB, MTK dan sebagainya masuk pesantren. Yang informal ya termasuk pengajian-pengajian, kemudian juga kegiatan orang tua terhadap anak dan sebagainya. Ada semua insya Allah. Lah kemudian di linknya ini, lingkungan hidup ini, yang mulai dari biopori, organik, tanaman organik, kemudian hidroponik, aquaponik, dan ini yang kedua adalah kita merambah ke lautan, yakni menyelamatkan atau melestarikan ekosistem bawah laut. Jadi ceritanya para nelayan itulah sangat menggantungkan tangkapan ikan. Tapi kalau rumah-rumahnya ikan itu banyak rusak oleh ulah manusia, akhirnya ikannya yang mulai sedikit, alam juga rusak. Nah, insya Allah pagi ini SPMAA akan melaksanakan bantuan untuk menanam kembali terumbu karang. Pertama tujuannya ya mengembalikan ekosistem bawah laut sesuai dengan amanah Allah kita ini khalifatul fil ard, khalifah di bumi, termasuk ya berarti melestarikan alam. Yang kedua ya membantu para nelayan. Kalau nanti rumahnya ikan-ikan itu didirikan kembali melalui terumbu karang, harapannya ya insya Allah ikan-ikan akan makin banyak dan bisa berkembang biak sehingga para nelayan juga terbantu ekonominya. Jadi dua hal itu, tapi juga syiar, karena nanti kita juga akan mengundang para tokoh adat, berbekel kalian yang ada di tempat untuk bahwa SPMA hadir untuk membantu mereka. Ya, jadi mulai di darat, di laut, kita insya Allah berperan untuk rahmatan lil alam. Makanya doakan dulu-dulu semua. Ini saya ada rombongan SMA Provinsi Bali, SMA cabang Kota Denpasar, SMA cabang Kabupaten Tabanan, ikut ada sekitar 25 personil. Nanti kita kerjasama juga dengan lembaga-lembaga lain, yakni banyak lembaganya yang ya, kita ajak kerjasama, dan insya Allah dimulai pagi ini kita nanti nanam di dalam lautan, sekitar di kedalaman ya 10-15 meter. Oke, mohon doa semuanya. Mudah-mudahan diberikan Allah kelancaran, kesehatan, keamanan, mulai saat sebelum acara, pada saat acara, maupun sampai setelah acara. Semua sehat, semua aman, selamat. Oke, ada yang mau sampaikan? Tanyakan?
Tidak lagi sementara waktu. Oh, Makanya baju saya begini karena ini dalam perjalanan ini saya disupiri Pak Jo. Ada 4-5 mobil lagi di belakang yang bersama-sama kita. Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Dulur-dulur semuanya, semoga dimanapun berada, mulai dari Australia sampai Singapura, Sabang sampai Merauke, diberikan Allah kesehatan jasmani rohani, kesemangatan, semangat, rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, dan selamat dunia akhirat ila akhiri hayat. Husnul Fatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك. تبارك ربنا وتعالى لك الحمد لله قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عليه وسلم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وبدل حسدنا ونجنا في شيطان جوك ربنا نجنا ولا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نفعل منك في الأرض. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك بسرعة. اللهم تعالى برحمتك اللهم أنزل لنا رحمة بيد الرحمة لم ترى. اللهم أفرغ لنا صبر وثبت بنا نفعا سنكون من الكافرين. اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب أعوذ بك من شر نفسي شر شيطان شر كنت أعوذ بالله من سيد البلاء والغدر شر السوء والشر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وأعوذ بك من الصدور والسرور والفتن وما السلام عليكم رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعلنا جد يا رب العالمين. يا ربي Thank you.